akan bahas perbedaan pola ekonomi di desa sama di kota. Plus perdebatan yang lainnya sering muncul nih. Lebih baik pakai kris atau cash ya? Bener banget, sekarang pembayaran digital kan makin marak, tapi uang tunai itu masih banyak banget yang pakai, apalagi di desa. Sebenarnya apa sih plus minusnya uang tunai dan non tunai? Apa ya? Oke, biar lebih seru, kita langsung aja ngobrol bareng para pelaku ekonomi dari desa dan kota nih. Ada penjual dan pembeli dari masing-masing wilayah. Yuk kenalan dulu. Let's go. Oke, pertama dari wilayah kota. Boleh perkenalan dulu? Halo, perkenalkan aku sebagai pembeli, aku Aileen. Halo, aku Adel dan aku juga sebagai pembeli dari kota. Halo, aku Dava sebagai penjual di kota. Boleh dilanjut, silakan. Saya Hazel, saya penjual dari desa. Aku Dini dan pembeli dari desa. Oke, kita mulai dari Hazel dulu ya, seorang penjual di desa. Hazel, bisa ceritain gak sih atau sharing ke kita sistem jualan di desa tuh gimana? Oke, kalau sistem penjualan di desa itu masih pakai tradisi atau tradisional. Lebih sering orang datang ke tempatnya daripada belanja online. Dan nggak jarang juga ada sistem utang piutang antara tetangga atau pemilik warung jika belum ada uang yang sedia. Menarik banget, berarti itu masih ada kepercayaan sosial yang tinggi ya. Betul banget, karena di desa sendiri hubungan sosial antar warganya itu masih erat banget. Kalau belum punya uang tapi butuh sesuatu, bisa minjem dulu ke tetangga yang seperti aku bilang. Jadi itu antara pembeli dan penjual tuh saling percaya kalau mereka bakal bayar nantinya. Wow, keren ya. Oke, coba nih kita lanjut ke Sambo. Di kota gimana nih? Oke. Kalau di kota itu semua serba cepat. Orang-orang lebih suka belanja di supermarket dan di online shop gitu. Makanya aku juga jual di toko fiksi dan di e-commerce. Nah, dan pembayaran juga mayoritas menggunakan kris ya atau transfer bank. Karena jarang yang Karena jarang ada yang bawa uang yang banyak gitu, uang cash yang banyak. Benar banget sih. Dan berarti di kota tuh lebih efisiensi dan teknologi banget ya kalau di kota. Nah, ya betul sekali. Apalagi sekarang ya, kebanyakan orang bisa cashless dan transfer bank ya. Bahkan di warung kecil pun juga udah banyak tuh yang menggunakan QRIS atau transfer bank supaya pelanggan tuh nggak repot ya mencari uang kembalian. Tuh. Nah, sekarang kita pindah nih ke pembelinya. Dini, sebagai pembeli di desa, kamu tuh lebih nyaman belanja di mana dan pakai metode pembayaran apa? Kalau sendiri aku lebih suka belanja di warung atau pasar karena kan kita masih pakai tunai ya. Terus juga di sana tuh belum ada kris, belum ada yang online gitu. Jadi ya aku paling pakai belanja itu di pasar. Itu juga kan kalau di pasar itu di desa itu lebih tepatnya kita bisa nawar. Kalau misalkan di kota itu kayak susah buat negosiasi harga kan. Jadi kurang lebih gitu. Benar sih, itu jadi kelebihannya ya kalau yang ada di desa tuh jadi kita bisa tawar menawar terus jadi gampang lah gitu. Kalau di kota gimana? Ada air? Kalau aku sih lebih sering di supermarket atau enggak online shop gitu sih. Kalau online shop kan sering banget banyak diskon ya, kayak voucher-voucher diskon gitu. Terus juga aku sekarang udah jarang bawa uang tunai sih, karena sekarang kan kalau beli di online shop atau supermarket bisa pakai kris ya atau kartu bank. Sama, aku juga kalau belanja tuh lebih suka yang cepet dan gak ribet. Apalagi tuh aku suka yang buru-buru tinggal scan aja pakai kris. Tapi kadang aku juga suka kangen gitu loh sama pasar tradisional yang biasanya interaktif tawar menawar. Nah, sekarang kita masuk ke perdebatan yang utamanya nih, kris atau cash. Mana Kris, yang kris, lebih kris. baik? Kita bahas dulu nih kelebihan sama kekurangannya ya nggak sih, Man? Benar, pertama kita jelasin dulu dari sisi kris. Kris itu ya lebih cepat, nggak perlu bawa uang tunai, higienis, bisa dipakai di mana-mana. Nah, kalau di kota ini tuh membantu banget, apalagi orang-orang kota tuh kan maunya cepet ya, apa-apa pengennya nggak mau ribet gitu, efisiensi lah gitu ya kan. Tapi pasti ada juga kekurangannya kan. Nah, misalnya nih ya, kris kan tuh butuh internet. Belum semua pedagang di desa menggunakan kris. Dan kalau misalkan sistem error atau mati, kita pasti jadi sulit untuk bayar. Nah itu tantangan terbesar di
desa sih, sinyal internet yang kurang stabil dan bahkan kadang-kadang juga nggak ada. Kalau misalnya kita ngandelin QRIS, yang ada malah makin ribet, makanya lebih sering dipakai uang tunai kalau di desa. Nah itu kalau di desa nih ya. Ini kalau di kota nih, terapis itu solusi banget buat pedagang. Nggak, yang pertama tuh nggak perlu cari uang kembalian, kedua transaksi lebih cepat, ketiga dan lebih aman karena nggak pegang uang tunai terlalu banyak. Tapi tetap harus ada opsi cash buat pelanggan yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Kalau aku tuh sebenarnya ngerasa uang tunai itu lebih fleksibel karena kalau di desa itu biasanya kayak beli sesuatu barang yang kecil terus itu malah orang tuh malah kasih bonus daripada kita tuh harus cari uang recehan buat kembalian kayak gitu. Nah, tapi kalau pakai kris itu kita bisa lihat riwayat pembayaran kita. Terus jadi kita bakal merasa lebih nyaman dan bakal bisa langsung cek pengeluaran tanpa harus input manual. Kalau pakai uang tunai kan sering banget nggak sadar kalau uang hilang. Padahal nggak merasa kalau misalnya kita belanja banyak, ya nggak sih? Iya, aku juga gitu. Apalagi kalau sering belanja di banyak tempat, karena suka kaget tahu tiba-tiba dompet udah kosong aja. Kalau pakai kris kan atau lewat semua transaksi ada transaksi tercatat gitu kan, dan kita juga bisa terkontrol gitu. Terus juga kalau kita kehilangan dompet kan kalau kris masih aman ya karena kita bakal masih ada di akun kita. Tapi kalau uang tunai hilang, ya udah hilang deh, nggak bakal bisa balik lagi. Jadi kris itu berguna banget buat orang yang coba kayak aku. Betul, apalagi di kota sering banget pencopetan gitu loh, atau kehilangan dompet di tempat ramai kayak di TJ, LRT, itu kan banyak banget ya. Makanya aku jarang bawa uang tunai dalam jumlah besar. Aku lebih nyaman kalau semua transaksi di dalam digital aja. Tapi jujur sih kalau kris itu juga masih banyak kekurangannya. Pernah nggak sih kamu kalau misalnya lagi mau bayar gitu, tiba-tiba nggak ada sinyal, terus nggak megang uang cash, jadi harus minjem deh ke teman. Iya, aku juga pernah pas di kasir supermarket, aku scan belanja banyak. Terus pas mau bayar tiba-tiba saldo aku tuh kurang. Terus aku malu banget. Tiba-tiba aku mau nggak harus batalin belanjaannya. Jadi memang nggak 100% bergantung ke kris aja sih. Bener banget. Jadi harus banget tetap bawa uang tunai walaupun sedikit buat jaga-jaga aja kalau sewaktu-waktu tuh butuh atau kalau buat sistem. Nah, tadi kan kita udah bahas ya. Nah, kira-kira nih menurut kalian masa depan transaksi di desa dan di kota bakal seperti apa? Kalau menurut aku sih mungkin QRIS akan lebih berkembang ya di desa. Sepakat saya. Untuk butuh waktu yang lama karena masyarakat di desa tuh masih butuh edukasi tentang penggunaan kris itu sendiri. Nah, saya setuju dengan Bapak Eliezer ini. Kenapa? Di kota pun masih ada generasi yang lebih nyaman pakai uang tunai ya. Jadi menurutku sistem pembayaran campuran akan tetap ada, tapi perlahan-lahan akan lebih ke arah digital. Nah itu bakal bertahan cukup lama karena transaksinya itu kalau misalnya transaksi kecil terus di tempat yang akses internetnya terbatas itu juga, jadi uang tunai masih kira-kira bakal digunain aja. Tapi bisa juga sih nanti bakal ada inovasi baru yang bikin kris ini nggak perlu pakai internet atau ada inovasi baru selain kris mungkin nanti yang bakal modern Bisa sih, kan kita terus berkembang ya. Iya, benar banget. Iya, kalau ada sistem yang lebih sederhana dan bisa diakses semua kalangan, kris bisa lebih luas penggunaannya. Tapi untuk sekarang, cash dan digital masih harus jalan beriringan juga nggak sih? Iya, benar. Nah, obrolan kita seru banget, menarik banget gak sih? Kita bisa lihat bahwa pola ekonomi di desa dan kota itu emang berbeda, termasuk dalam cara transaksi mereka. Benar, dan kris juga maupun uang tunai punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang penting adalah gimana cara kita bisa nyesuaiin diri dengan kondisi sekitar dan teknologi dengan bijak. Oke, terima kasih untuk Dava, Adelia, Airin, Hazel, dan Dini untuk bisa berbagi pengalaman kalian di sini dan bersedia untuk hadir di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat Sobat Sosio yang udah dengerin podcast ini sampai selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!